lagi bersama Big Red Festival. Kali ini kita masuk di segmen Regional Talk. Nah, dalam segmen ini kita kedatangan teman-teman dari regional. Nah, dari mana aja? Coba kita lihat. Ya, di sini ada regional Cirebon dan regional Solo. Halo, selamat apa ya? Selamat menonton. Ya, tolong sebutkan nama, tempat tanggal lahir, Pakai tempat tanggal lahir ya? status ini keuangan. silakan, monggo. Cirebon dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ami dari Big Red Cirebon. Kebetulan saya masih dipercaya menjadi korwil. Dipercaya menjadi korwil Big Red Cirebon. Alhamdulillah. Kota Empal. Kota Empal Gentong. Monggo teman-teman yang mau datang ke Cirebon tinggal DM. Oh iya, nanti di ending. Nah, ini satu lagi nih. Dua lagi nih. Aku Akbar, panggilannya Pipot. Aku kebetulan masih terjebak. Oh, enggak terjebak ya. masih dipercaya jadi korwil Big Red Solo. Melegenda nih. Amin. Amin apa amin? Kota Serabi. Oh, udah ada bocoran. Udah ada. Terus ada ini bawa teman juga. Saya namanya Agung, calon member Big Red Solo. Karena untuk saat ini saya belum member, maaf Pak Pres. Jadi saya masih calon member ya Pak Pres. Ini tadi dapat gratisan kaos ini. Memang kayak gini guyonan dari ya gitulah dari memang kita biasa guyup seperti ini ya kalau ketemu dari saudara-saudara dari luar Jakarta gitu, memang ketemunya sering bercanda, ya itulah Big Red. Kekeluargaan banget, nasional banget, memang kita ketemu dari Solo, Cirebon, dan bisa di Bali, bisa di Aceh, bisa Sulawesi ya, pokoknya nasional lah. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, tagline-nya. Tagline-nya mantap, keren banget ini Big Red Talk, Regional Talk. Pengen tahu dong tentang kisah, di sini kan regional talk ya, jadi pengen tahu tentang kisah awal mula mendirikannya regional sampai menjadi regional itu cikal bakalnya dan perjalanannya seperti apa? Monggo nih siapa duluan nih? Cirebon dulu lah. Yang dekat dari Jakarta ya, Cirebon dulu. Sesuai jarak kota. Yang paling rame. Oke, kalau dari Cirebon sendiri, sebelum menjadi regional di 23 Desember 2011, kita memang sudah berjalan dari 3 tahun sebelumnya, kurang lebih di periode 2008-2009. Itu awal mula nobar tuh di salah satu hotel tahun 2009. Hotel nih? Hotel, ballroom hotel, lebih detail. Kita waktu itu bersama foundernya Angvip, Ang Ian Fagan, salah satu founder dari Big Red Cirebon juga. Sepuh di Cirebon, sepuh di Big Red, gitu, legend kan. Beliau yang memang sangat semangat dan antusias untuk mengumpulkan supporter-supporter Liverpool di Cirebon gitu. 2009 kita awal nobar dulu namanya sebelum regional tuh Big Red Cirebon, namanya itu The Reds Cirebon. The Reds Cirebon 2009. 2009 masih namanya The Reds Cirebon. Pertama kali nobar, saya sangat respect sama Ang Ian yang bener-bener jemput bola untuk supporter-supporter Liverpool di Cirebon. Bahkan sampai jemput ke rumahnya. Jemput bola. Ang jemput ke Bekasi yang. Khusus cewek? Kalau cewek nanti dibicarakan di belakang. Saya tahu, Ang. Ya, lanjut. Karena memang pengen mendirikan supporter Liverpool di Cirebon itu luar biasa lah perjuangannya. Dibantu dengan beberapa teman-teman di Cirebon, ada Mas Bejo, terus Mas Denny dan yang lain-lain. 2009 kita awal mula nobar namanya dari Cirebon. Singkat cerita, kita siaran di radio, terus pergi ke mall, ada yang pakai jersey Liverpool, kita tarik. Ayo dong, gabung nih, kita ada The Red Cirebon nih, dulu waktu sebelum regional. Kegiatannya ini, rumah di mana? Kita jemput. Nah, gitu kan untuk dia, ya pasti. Kalau Mas Agung dulu gitu, tapi ke cewek dia. Ya dulu kita lebih ke radio kan dulu. Era 2009 kan radio, siaran di radio beberapa kali,
terus ke kampus-kampus gitu kan, nempelin pamflet di mading untuk apa namanya untuk promosi bahwa kita nih ada di Cirebon nih ada kumpulan supporter Liverpool dari Cirebon gitu kan. Tahun berapa tuh? Era 2009 ke 2010. Oh iya, iya, 2009 iya. ke 2010. Memang lagi menggelora banget tuh Nah, ya. gitu Fans-fans Liverpool walaupun klubnya juga Enggak biasa-biasa terlalu. aja. Lebih ke terpuruk sih. Transisi. Akhirnya singkat cerita ke 2011 kita dipercaya menjadi regional, menjadi berubah nama menjadi Big Reds Regional Cirebon yang kebetulan kemarin juga baru ulang tahun yang ke 10 tahun nggak kerasa satu Happy dekade. anniversary. Selamat ulang tahun. Selamat. Temanya one dekade, 10 one millions. tahun. Terima kasih Mas. Salamannya nanti aja. Sambil amplopnya juga. Ya 2011 23 Desember kita dibentuk menjadi regional sampai sekarang udah berjalan 10 tahun nggak kerasa. Luar biasa. Ini akibat pasang-pasang pamflet dan jemput bola Angyan. Dan Bisa sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan tarik orang nggak dikenal juga di Nggak mall. dikenal juga. Oke, nih dari Cirebon nih seperti itu nih. Kalau dari Solo nih, Kalau dari Solo, Seru nih kayaknya nah nih. ini kebetulan kan saya memang Korwil, tapi mungkin saya baru kebetulan member juga baru 2 jam yang lalu. Enggak sih. Jadi kalau yang lebih lama itu Mas Agung. Jadi Mas Agung ini member yang mungkin udah dari awal adanya Big Red Solo mungkin lebih paham. Jadi lebih afdol kalau yang cerita Mas Agung. jawab Mas. Jadi enaknya gimana Sejarah, Mas? kalau sejarah kan Mas Agung lebih paham. Tonggak nih. Oh enggak, harus buka arsip dulu berarti ya. Enggak sih, saya enggak bukan member pertama, bukan generasi pertamanya Big Red Solo sih ya. Tapi saya juga tentang Big Red Solo ini cuman denger tok sih Mas. Dongeng dari yang sesepuh gitu. Jadi di Solo itu dulu ada yang namanya Mas Yoga, itu dari Jogja. Mas Yoga Nov itu loh. Nah, Tahun itu- berapa tuh? Itu mungkin 2007 yang 2008 Iya, ya sekitar tahun-tahun. itulah sama juga kayak Cirebon. Itu kuliah di Solo, akhirnya ketemulah sang penjaga warnet yang bernama Ius. Itu adalah tonggak Mas Ius. ya. Halo Silakan. penjaga warnet. Ditunggu di Bekasi lagi loh nobarnya. Terus. Itulah tonggak berdirinya Big Red Solo. Oke. Akhirnya ngumpul, ketemu juga ada Mas Irwan, itu korwil pertamanya Big Red Solo. Ya. Itu mereka ngumpul nobar di Diamond. Oke. Kalau orang-orang lama yang Diamond pernah tuh apa tuh? berkunjung Kafe? ke Solo ya, Oh, kafe. oke. Itu pasti udah pernah nobar di Diamond. Itu kafe penuh sejarahnya Big Red Solo di situ. Waduh. Saya pertama kali nobar ya di Diamond itu. Oh. Penuh sejarah Big Red Solo dan kebetulan Pak SBY juga. Wah, Pak SBY suka makan di situ soalnya. luar biasa. Saya kira itu toko perhiasan loh, Diamond itu. Saya kira itu yang lainnya soalnya namanya Diamond kayak. Oke. Kayak toko perhiasan. Kayak, oke. Ya itu saya merasakan bagaimana Big Red Solo itu benar-benar turun ke jalan ya istilahnya untuk merekrut anggota baru. Saya pernah itu di mall itu ketika tahun masih kuliah ya 2007, 2008 itulah. Saya di salah satu mall di Solo saya pakai kaos MU tak silang gitu. MU tak silang. Cuman gitu toh. Terus ada orang yang deketin. Terus tanya, "Mas suka Liverpool ya?" "Ah, iya Mas, kok tahu?" Itu kaosnya bagus. Enggak, bisa aja kan kalau MU itu bisa silang itu kan saat itu bisa Arsenal juga. Iya juga gitu. salah nyablon juga bisa Iya, Mas. bisa salah iya, nyablon. iya gitu. Padahal ya enggak suka-suka amat sama Iya, kan? Liverpool. Apa sih? Apa sih? Gitu. Liverpool apa sih? Siapa sih pelatihnya gitu kan? Kayak ngene kok disenengi. Oh iya. Gitu loh. Oh iya. Terus akhirnya saya diajak nobar Mas. Tapi saya masih minder karena di Diamond itu kan kafe, saya anak kuliahan. Oh, anak. Uang juga pas-pasan paling buat beli jajan sama pacar gitu ya. Pacar udah berapa itu? Beli pacar Mas. Ya itu beli pacar. Jajan pacar. Pacarnya satu cuman temennya Jajannya. banyak. Oh. Jajannya banyak. Tapi lucu Mas, ini Oke, ada sangkut pautnya dengan pacar juga. Tahun 2010, saya kan tuh diajak belum nobar. Tahun 2010 saya kenal cewek.
enggak, karena saya punya tato Liverpool ya mungkin. Iya, iya. Ya waktu itu keren sih. Tatonya bayar tapi kan? Enggak, tato Yosan. Pertanyaannya tatonya itu di sebelah mana kalau ceweknya tahu. Oh, Terus bentar, nanti saya lanjut. saya lihat dulu ya. Bisa ditambah nih di sini nih. Ternyata kakaknya itu fans berat Liverpool dan ikut nobar di Diamond itu. Oh, Akhirnya oke. saya diajak ikut nobar di Diamond, dikenalin sama Mas Yus. Oke, Mas Yu. Iya, akhirnya saya dikenalin, saya masuk, saya nyaman. Ya sampai sekarang terjebak lah di sini ini komunitas. Apa sih ini? Tapi ceweknya masih. Cewek jadi istri kan sekarang? Enggak. Oh, beda. Oh. Jangan ditayangin yang ini. Mbak, Tikat ya, tikat. Mohon maaf, Mbak. Saya nggak tahu, Mbak. Enggak. Ya tapi itu namanya kan Liverpool tuh suka ya namanya mencatat sejarah gitu. Iya gak? Betul. Itu sejarah buat saya, sejarah yang bagus buat saya. Kalau nggak kenal dia, saya mungkin nggak kenal Big Red. Ya. Terima kasih mantan. Ya. Ya seperti itulah kisah saya. Kisah saya apa kisah Big Red nih? Kisah Big Red dari sudut pandang saya, Oke. seperti itu. Setelah itu dibawa Big Red sampai Big Red Solo sampai sebesar ini. Enggak sih, biasa aja Mas Solo. Oh, biasa aja ya? Biasa aja. Sebenarnya Mas Gibran harus tahu ini. Waktu di mall yang ngajak Mas Ami bukan? Sama soalnya Beda ceritanya aura nih. dong. Tapi beda anehnya aura. Mas, sampai saya jadi ikut di Big Red sampai sekarang ini saya belum pernah ketemu lagi sama orang yang ngajak saya. Oh gitu? Tak cari terus siapa ya yang dulu, saya nggak ingat. Enggak, mungkin gara-gara Big Red Fest ini yang ngajak bisa tahu. Oh, Mungkin itu. mas-mas dari Cirebon mungkin ya. Kayaknya Mungkin. dia salah ini. Dia nyari itu sampai ke Solo mungkin. Oh iya. Iya, karena ditarget, mereka ditarget. Radiusnya masuk. Ditarget. Akhirnya kita dipertemukan di acara ini, Mas. Seperti ini ya, asuransi ya, di target ya. Sebenarnya kita udah membawa orang yang membawa Waduh. mengajak Mas Agung ini. Silakan. Oh, nggak ada. Gitu sih kalau aku tadi tanya tentang bagaimana Big Red Show terbentuk. Panjang sih kalau diceritain semuanya, tapi itu dari Tapi sudut pandang saya ya. Emang dari jangka waktunya juga nggak lama ya dari Cirebon ke Solo ya, kisaran 3-4 tahun lah ya kira-kira. Padahal dari momen itu juga dari sisi klub juga standar-standar aja ya. Cuma Euphoria Supporter malah menggelora banget ya saat itu ya. Iya, waktu itu suka Liverpool itu keren, Mas. Karena anti mainstream, yang lainnya suka Menang mungkin terus yang ya lainnya. MU Ya, atau apa. Kita Liverpool apaan sih gitu. Tapi keren gitu loh. Tapi untuk sekarang nggak keren. Suka Liverpool itu nggak keren. Udah menang mulu Udah ya. biasa. Jurgen Klopp tolong. Liverpool keren, suka Liverpool nggak keren. Sekarang ya. Sekarang. Quote. Quote. Sebenarnya dulu ada pilihan Birmingham ya. Sama KPR. Iya. Tapi takdir mempertemukan kita dengan Liverpool. Woi. Quotes of the day. Jadi tadi kita udah mendengar dari Mas Agung tuh awal ceritanya kenapa dia ketemu Big Reds. Kayaknya dari dua orang lagi kita penasaran sih gimana mereka pertamanya apa namanya Gabung gabung Big sama Big Reds. Boleh kita dari huruf A dulu. Gabung Big Reds, awal member karena LFC Tour. Oh, LFC. 2013 ya. Wah, Ya. itu emang luar biasa sih. Awal, tapi sebelumnya memang udah pernah karena baru nggak kenal sama pengurus-pengurus gitu kan. Akhirnya ada kesempatan untuk nonton Liverpool harus member. Ya udah member. Sampai sekarang terjebak jadi korwil. Terjebak nostalgia. 2013 awal mulai member. The Big Reds. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Cukup panjang juga. Sudah. Kalau dari Mas Bagio. Aku. Bagio. Kalau aku dulu pertama tuh dari ya aku suka Liverpool sih dulu. Tapi nggak tahu kalau ada non-bar, kalau ada Big Red tuh nggak tahu aku. Pertama kan ada teman-teman dari skena musik hardcore di Solo. Terus kebetulan namanya Mas Budi ini, Mas Budi Spirit of Love, halo. Budi, Kalau lagi nonton ditunggu. Jadi dulu dia punya warnet, terus aku di warnet itu terus dan nonton jadi beberapa sebenarnya video Solo ini Liverpool. warnet ya? Warnet. Ini warnet Nggak ya? jauh dari warnet, Mas. Kekuatannya Nggak jauh dari warnet, iya. ya. Terus ayo pot non bar apa Mas? Non bar Liverpool. Loh, ada toh.
Ada, itu non-bar aku pas dapet di Atria, itu juga kafe juga. Ya, Tria. Atria Cafe itu. Terus diajak non-bar, terus habis itu oke lah aku non-bar, Liverpool ngegolin nih. Terus Biasa aja. enggak, ya gol, wow, gol. iya, Habis iya. itu loh kok dimintain duit? Dimintain duit nih. Program saat itu. Ya. Ini apa Ki Mas? Apa nih? Ini ogot. Loh, oh taruhan. Enggak. Emang cikal bakalnya supporter nih, emang taruhan mulu nih. Enggak, ini jadi kalau setiap satu gol Liverpool itu kamu ngasih duit 1.000, nanti di akhir musim dikumpulin buat orang yang nggak mampu gitu. Jadi dari situ terus dapet cewek, kebetulan juga suka Liverpool. Sama Terus- nih emang nih cewek nih emang. Solo Ceweknya ya. Mas Agung bukan? bukan yang tadi. Bukan. Ceweknya ternyata. Ternyata marketing. Terus dapet Jadi cewek, Liverpool. suka Liverpool juga, kebetulan deketinku juga dengan cara Liverpool. Wah, kamu memang tahu Liverpool? Tahu siapa? Jordan Henderson, Stuart Downing. Oh, itu ceweknya. Jay Spearing ya? Jay Spearing. Bapak kamu Liverpool. Terus habis itu ya. Pasti orangnya sabar ya. Hah? Karena suka Liverpool. Iya, kan? tapi enggak sih, enggak sabar. enggak, Enggak kan? Aku nggak wani deh. Aku ora komen. terus terus habis itu ya udah akhirnya pertama kumpul tuh karena memang beberapa teman dari skena musik juga ada di situ, termasuk Mas Agung juga. Wah, ini emang Nah, skena musik teman-teman hardcore itu pada non-bar juga. Terus berkumpul lah ya. akhirnya akrab, cepat akrab karena hampir semua kenal. Terus ya udah jadi MC di situ, akhirnya jadi pengurus, bla 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 bla. Terus ini terjebak di Kembali tongkat lagi, estafet. Terjebak. Estafet. Tapi emang kebiasaan ya, fans Liverpool tuh natural aja ya, masuk komunitas ya. Bukan kayak yang lain tuh bener-bener nyari gitu ya. Terus ketika sudah masuk, itu kayak susah keluarnya ya. Iya, ya Allah. Terlalu nyaman. Oh, Itu bener sih. Ditahan sebenarnya ditahan. Kita tahan. Yang mau keluar bayar ini ada duit 10 juta. MLM jadinya. MLM sebenarnya ini. Buat ngebayar mbak-mbak yang tadi tuh yang ngajak-ngajakin orang-orang. Bener, mungkin Mas. Mungkin, Itu strategi marketingnya gitu. Terima kasih ya kepada orang-orang yang sudah berjasa mengundang banyak laki-laki begundal ya. Wanita-wanita solo. Wanita-wanita. Oke. Nah, mas-mas ini kan sudah lama ya di regional dan sudah menjadi orang-orang penting lah. Kira-kira dari regional masing-masing tuh apa sih ada suka dukanya dalam pembangunan regional dan kepengurusan regional saat ini? Siapa tahu bisa menginspirasi nih teman-teman regional yang nonton. Iya. Oke, aku dulu ya. Boleh. Jadi kalau di suka dukanya kalau di Solo tuh sebenarnya lebih banyak sukanya sih karena tiap beberapa musim sekali itu kita pasti piknik ke pantai. Oh ya? Ya, Oh gitu, luar biasa memang. jadi ya enggak sih itu baru beberapa musim kemarin karena non-barnya rame juga. Iya. Final champion 2 kali, terus juara Liga Inggris juga itu kan juga pengaruh di orang yang non-bar banyak. Terus akhirnya kita untuk menghargai jerih keras, jerih payah pengurus, terus kita akhirnya piknik ke pantai oke. gitu. Karena kita juga nggak bisa ngasih duit terus terang, Iya, karena benar. berapapun tidak bisa dinilai dengan Karena uang. memang bergabung di Big Reds ini ya latar belakangnya sebenarnya sukarela sih. Suka Akibat dari kecintaan yang buta. itu. Terus kalau ya sebenarnya banyak sukanya, tapi kalau dukanya sih kadang kalau di masa-masa sekarang ya kan ya walaupun menang terus tapi non-barnya yang susah, terus regenerasinya yang hampir nggak ada. Iya. Itu mungkin Benar. di setiap regional juga pasti mengalami regenerasi itu sih. Problem yang sama Problema yang sama mungkin. Jadi ya itu dinikmatin aja karena ini adalah buah dari cerita kita sampai besok akhirnya komunitas kita gede lagi dan ya sabar aja dulu. Amin. Karena kita sudah terbiasa sabar. Itu biasa sabar kita. Mas Agung gimana nih Mas Agung nih? Suka dukanya nih? Enggak Cirebon dulu. Iya kan sama, biar sama Oh dulu. iya. Kalau saya sih
apa ya Mas, banyak dukanya kalau Mas Akbar tadi banyak sukanya, kalau saya banyak dukanya Mas. Tapi nggak usah saya ceritain suka dukanya, tapi Ya nggak usah diomongin ya, Mas. saya mau Masalah regional ya. masalah Masalah dalam regional. rumah tangga itu. Saya mau ceritain momen yang sangat berkesan bagi saya gitu loh. Ketika saya mungkin dulu menjabat jadi Wakorwil sebelum Mas Akbar ini. Dulu itu ada Gatnas di Bali Mas. Oh, tahun Ya. berapa Mas? Aku lali tahun itu Mas. Pas kue ngambil aku loh Mas. 2016. Nah, 2016 itu ada Gatnas di Bali tuh. Soal CCTBR kemarin, 2016 di Bali. Terus ada teman-teman pengurus itu banyak yang pengen ikut tapi karena mungkin ya Bali kan jauh. Kita harus akomodasi, harus pendaftaran, itu kan nggak sedikit Mas. Iya, Nah, betul. itu pengen tapi keterbatasan soal budget. Aha. Nah, terus gini, terus kita kan punya kas. Kita punya kas. Tapi untuk kas ini untuk menghandle yang pengen ikut itu nggak cukup. Oke. Ya, akhirnya saya punya opsi gini. Yang penting kalian bisa daftar dulu, registrasi dulu buat Gatnas. Ini ada uang kas. Ini kita bikin merchandise. Oke. Kita jual di Gatnas nanti, profitnya nanti kita buat bayar buat akomodasi. Kebetulan kemarin tuh ditulung sama Mas Niko dari Jogja. Kita kan satu bis sama Jogja juga. Iya, iya. Itu Berangkatnya bareng-bareng berarti ya? bareng tapi 2 hari itu. Itu bisnya yang lambat atau Enggak, gimana? emang terlalu banyak dosa di dalam Oh. bis itu. Jadi berat berangkatnya. Lanjut lagi ya. Ya lanjut. Itu Mas Niko itu backup semuanya dulu soal akomodasi. Oke. Setelah sampai di Bali, kita jualan lah Mercedes itu. Alhamdulillah sold out Mas. Akhirnya kita bisa bayar buat Mas Niko. Kalau itu nggak terjual, ya kita pasti hutang dulu. Karena kita nggak punya duit kas buat Jadi Mas Niko nih bayaran sebenarnya. yang backup dulu. Terima kasih Mas Niko. Kalau nggak ada Mas Niko kemarin, ya mungkin masih hutang sampai sekarang Mas. Diiklasin kok tenang aja. Ya, itu sih, itu menurut saya Tapi itu seru ya Mas ya. Pasti Iya. itu kan momen-momen yang nggak akan terjadi lagi. dan ya nggak kan? akan terlupakan. Nggak Mas. akan terlupakan. Semoga Iya. ya itu pengurus yang kemarin ikut ke sana nggak melupakan saya juga itu. Anda yang lupa 1 hari di sana. 1 malam Anda lupa. Nggak usah dibahas itu, Mbak. Lanjut. Ya mungkin ini cerita dari Solo ya. Seru juga sih benar-benar sih. Monggo Mas dari Cirebon nih gimana nih? Kalau dari Cirebon suka dukanya pasti banyak sukanya. Kerasanya tuh di periode tahun 2014 sampai 2017 kita mengadakan nobar secara mandiri. Oke. Itu oke. nggak ikut ke kafe, nggak ikut ke ballroom, nggak ikut kemanapun. Jadi kita sewa satu gedung, kita beliin fokus sendiri, kita beli screen sendiri, beli Luar biasa. pakai kas. Kita beli Pasti ada angian ini. perintah. Terus Kita beli screen sendiri, kita beliin fokus sendiri, kita beli peralatan sendiri, pokoknya semua peralatan nobar kita beli. Kita sewa satu gedung yang ada di salah satu gedung di kota Cirebon. Memang kita kerasa banget guyupnya di situ. oke. Pada saat nobar mandiri, pengurus mau nggak mau harus datang 1 jam sebelumnya, itu udah maksimal banget. Jadi semua peralatan semua yang menyiapkan kita. Kalau di kafe kan kita tinggal datang. Jadi tamu ya. Jadi Kalau tamu, di kafe jadi registrasi tamu. tinggal beresin meja, beres. Ini nobar besar ya? Nobar besar, reguler malah, reguler. Reguler mingguan. Oh, oke. Mingguan kita selama kurang lebih 3 tahun sendiri. Nggak ikut ke kafe, nggak ikut ke ballroom, nggak ikut kemanapun. Itu emang pencurusnya Mas Ian juga. Kita di situ benar-benar ngerasa guyupnya. Karena memang semua yang menyiapkan kita. Suksesnya nobar yang menjadi patokan kita gitu kan. Jadi jangan sampai alat-alat yang udah kebeli mahal jadi sia-sia gitu kan. Hitungannya aset. Aset yang sampai sekarang memang masih ada dan sering dipakai kalau acara gathering apa segala macam. Nah, itu sih yang membuat di Big Reds Cirebon sendiri guyup di luar family gathering yang memang kita selalu lakukan. Udah berarti hampir 4 kali di Palutungan, daerah Kuningan, lalu Guci, terakhir tahun Gathering internal tuh ada Gathering ya? internal ada. luar Gathering biasa. internal ada. Sama lah ya tadi kayak Solo gitu, Ya, jalan ke pantai ya. gitu. Kita- Ya, mungkin regional lain juga melakukan hal sama. yang Terakhir kita naik lagi ke Kuningan,
baru tahun kemarin kita bikin acara Family Gathering, terus kita waktu itu ada match nobar sambil berenang. Wow. Nobar Jangan sambil diceritain berenang. banyak-banyak di sini, nanti kita pengen loh. Ya, Kalau lanjut. dukanya mungkin sama regenerasi. Ya, Regenerasi. Mungkin semua komunitas permasalahannya sama. Betul. Regenerasi bagaimana tongkat estafet tuh peralihannya benar gitu kan. Sebenarnya lamban, sebenarnya lamban. Tinggal poles-poles dikit kan. Nah, itu sih kalau di Cirebon regenerasi, cuma itu jadi tantangan juga buat kita sebagai Korwil gitu kan. Betul sekali. Paling itu dari Cirebon, Mas. Wah, cerita-ceritanya sangat menginspirasi sekali ya. Siapa tahu Inspiratif. Iya, siapa tahu regional lain mau bikin gathering regional. Kita juga mau bikin, kayaknya rencana mau bikin non-bar sambil karaoke. Enggak kalah Jadi berarti. karena hobinya banyak yang karaoke Karaoke. di Solo. Kalau kita kebetulan banyaknya berenang. Iya. Tapi masalah gathering, family gathering tadi, internal tadi, ini ada cerita lucu dari Solo. Wih, Kamu ingat gimana nggak waktu kita gathering di Tawangmangu? Ingat. Nobar Ingat pakai ya, selimut daerah semuanya. dingin tuh. Heeh, nobar pakai Iya. selimut semua. Jadi ada layar, nobar. Di Ini atas, ada tuh. bantal semuanya, tidur semuanya nobar gini. Selimutan. Selimutan, bener serius. Bener-bener sih karena bener-bener itu lagi yang musim dingin banget. Jadi di di atas Tawangmangu tuh ya. Tawangmangu tuh dingin banget. Kayak gini Iya, sini iya, mungkin memang. Bogor ya, mungkin Bogor, tapi lebih Ya, dingin. Lebih di dingin lagi. Area Jabodetabek mungkin puncak. Iya, bener itu puncaknya. Mungkin di Itu Sumatera juga ada. gitu. bener-bener nobar itu Di Sulawesi. pakai selimut, Bas. Iya, iya. Lucu, ingat-ingat, oh iya ada momen Iya, ada lucu. Itu ya. tadi. Justru kebersamaan itu tuh yang Yang tidak susah akan gitu terlupakan ya. juga tuh. Iya, gitu. Dan kalau ngomongin aset, kalau mungkin buat Big Red Solo asetnya juga ada, itu pertemanan. Oh, iya. Lebih dari aset. Padahal itu sebenarnya defense aja. Emang nggak ada aja emang. Tadi saya kira asetnya selimut. Sama ini apa ada iPhone 5. iPhone 5 yang rusak ini Pat, fingerprintnya. dulu kamu selimutan sama siapa tempat sampingmu? Hah? Sama sendiri Oh, aku. sendiriannya ya. Lanjut, Mas. Gak usah ditanyakan lebih lanjut kali ya itu. Intermezzo tadi. Intermezzo. Wah, berarti tadi kegiatan regional dari regional apa namanya? Solo dan Cirebon ini keren-keren banget ya. Ya bisa menginspirasi, Menginspirasi. lah dari teman-teman juga, terus teman-teman yang mau mencoba mendirikan regional nantinya ya nggak ada yang tahu kan, memang pertemanan kan dimulai dari situ, jalan ceritanya macam-macam memang. Betul. Enggak usah aja. Enggak, kalau belum terlanjur enggak usah. Don't pray this at home. Berat, Mas. Berat pertanggungjawabannya. Di sini saya pantau. Nah tapi kan Mas sekarang kan lagi kondisi pandemi gini ya, kita mau keluar agak susah karena ada PPKM dan PSBB. Nah dari regional Cirebon dan Solo sendiri, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dipertahankan atau malah ada kegiatan baru di masa pandemi ini? Kalau di Cirebon itu off semua. Kalau pandemi futsal, badminton, bola off. Cuma akhir-akhir ini udah mulai jalan lagi. Iya. Udah gerah juga mau ngapain Iya. ya gitu ya sebenarnya. Udah banyak omongan di grup, ayo dong gitu kan. Masa acara regional meeting Zoom? Kalau di Cirebon gitu, Mas. Kalau di Solo sampai sekarang tuh masih ini juga ya, masih belum up flyer yang buat non-bar karena di Solo cukup lumayan ketat karena ya Ring juga- satu ring satu ya. Ring satu setengah ya. Ring 1,5. Itu terus ya dan masalahnya juga di pihak Di jadi, salah satu sponsor Iya. kurang wise budget ya. itu jadi mungkin kalau kita mau ngadain nonbar di tempat itu nggak tega aja kita sama member buat Oke. nonbar bayar segitu, nonbar reguler bayar segitu, ya nggak tega aja, mending ya udah nggak usah dulu sampai nunggu. Mungkin kalau nanti ada beberapa momen di Liga Inggris ini atau Champion yang mungkin besar, kita pasti akan up flyer juga karena ini udah lumayan mulai Tapi longgar. pada hakikatnya memang regional memikirkan juga ya kondisi tiap membernya Iya. gitu kan, sampai sedetail itu ya masalah cost
Biaya nobar. biaya nobar gitu-gitu sampai ke hal-hal yang lain gitu. Iya, itu. Padahal pengurusnya nggak dibayar ya, Nggak tapi dibayar. memikirkan itu ya. Iya. Luar biasa memang. Terjebak. Terjebak. Dan kemarin juga sempat teman-teman dari The Reds Boyolali bikin acara sepak bola Oh, gitu. yang itu Guyup sama lah ya. Guyup sama Semarang sama Solo, Semarang Solo Boyolali karena kita belum berani mengajak semua, maaf teman-teman yang ada di beberapa regional karena memang kita masih ngetes aja nih. Cek ombak. Cek ombak. Kita masih cek ombak dulu dan ternyata kemarin oke aja. Antusias lah ya. Antusias teman-teman dari Semarang, ada striker Mas Benny. Striker yang tidak mau berlari. Haram hukumnya berlari. Wingko, Mas Benny, Wingko. Benny dulu. Benny dulu. Mas Benny. Itu. Oke. Kalau dari Solo itu sih. Kalau dari Solo satu lagi, siapa tahu beda. Up mas. Idem. Mas Agung kegiatannya sering di luar soalnya. Enggak, saya sering ngomong di rumah. Ternak teri mas. Oh iya. Antar anak, antar istri. Oh iya. Family man banget ya. Iya. Kalau di sini. Nah, kalau ngomongin pandemi nih, dari pandemi ini yang paling berdampak ke regional mas-mas sekalian apa sih sebenarnya? Iya. Iya itu. Pertama ya nggak ada yang nonbar karena mungkin ya yang seperti yang udah kita bilang tadi ya. Itu jadi regenerasi jadi nggak ada. Jadi 1 tahun tuh benar-benar kayak Off vakum banget aja ya. Iya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 2 tahun ya. tahun. Emang Ini bener susah udah juga kayak sih. mati suri. Sebenarnya kita masih ngadain nonbar di tempat biasanya. Tapi nggak up flyer aja. Jadi kan sepi juga kalau nggak up flyer gitu. Pokoknya ceritanya hampir sama sih Sama. rata-rata Sama di ya. regional. Di Jawa, Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi gitu juga semuanya, Papua gitu. Oke. Seru. Seru banget ternyata ya. Seru banget. Seru banget. Lanjut. Lanjut. Tadi dari Kalau Cirebon juga. sama lah kurang lebih pasti berdampaknya nobar gitu kan. Terus kegiatan olahraganya kita off sama lah kurang lebih. Bahkan semua regional juga pasti hajatnya fans club kan nobar gitu kan. Patokannya fans club kan nobar. Ya itu yang paling berdampak nobar. Iya. Nanti setelah pandemi ini udah agak turun, mari kita kobarkan lagi. Semangat nobar. Semangat nonbar. Kepakkan sayap nobar. Kita punya hashtag juga ayo nonbar lagi. Ayo nonton Ayo lagi. nonbar lagi. Jangan lupa. Tapi bayar. jangan lupa loh Pak. Apa? Liverpool keren. Seneng Liverpool ora keren. Nah ini nih, kalau hubungan antar komunitas di tiap-tiap regional tuh bagaimana sih? Kejaga gak sih? Terus gimana ada payungnya atau apa? Ya bersinerginya seperti apa? Monggo di Solo. Solo dulu ya. Kalau Solo sih sebenarnya kita pas final Champion lawan Madrid itu kita juga mengadakan dengan Madrid bersama bareng. Oke. Nobar bareng ya? Nonbar bareng Nonton bareng. itu kurang lebih hampir 2.000 ya. Banyak sekali. Dan itu gagal karena TV-nya tidak menyetel itu. Bayangkan Saya Mas. sampai diam. 2000 gagal. Bayangin. Chaosnya kayak gimana? Itu kebetulan saya juga MC dan Itu force major lah itu. force major dan udah hampir lebih itu minta tiketnya dibalikin karena ya itu karena nggak bisa nonton dan bla 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 akhirnya oke, kita balikin beberapa ya setengah lebih itu Berarti nontonnya memakai apa tuh? itu akhirnya pakai laptop Oke. streaming Oke. akhirnya ya udah bisa karena gini ceritanya channel ngacak terus operator channelnya ini tidur di atas kita nggak tahu tuh di mana aduh terus ya udahlah akhirnya semua mengamuk daripada chaos duitnya dibalikin. Dan itu sama si Madrid, sama Sama- PRMI. Pak? Iya, Karius. Itu Pas waktu- Karius. Pas Karius Bukan, itu. bukan, maksudnya fans klubnya Iya Madrid. sama Madrid. Madridista Indonesia, apa ya ya. namanya? Apa itu? Madridista Krista Indonesia. Iya kayak PRMI. bla 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 Iya, itu. itu terus P-nya Real
Real Madrid Indonesia. Ya. Terus kita juga sering juga ngadain ini lebih ke AFAS, ada payungnya di Solo itu AFAS tuh namanya apa tuh kalau boleh diceritain? Asosiasi Fans Club Eropa kalau nggak salah Iya. AFAS apa lupa aku. Itu ada payungnya, jadi ada kompetisi futsal. Oh, Gitu. oke. Kita nggak ada masalah. Dia menaungi ya. Menaungi. Kita nggak ada masalah kecuali Apa itu yang kecuali. dulu Forkas itu, Pak? Dulu Ya, Forkas, dulu sekarang Forkas. Dulu namanya Forum Komunikasi Antar Supporter. Oke. Itu sekarang mungkin AFAS ini mungkin. Afiliasi antar supporter. Ya, itu mungkin. Mungkin itu. Anda Masnya- yang mendirikan. Sebenarnya kita udah menghadirkan ketua AFAS. Terima kasih AFAS. Mas, siapa namanya? Mas Tatung ya? Mas ini Budi Man. Budi lagi. Itu. Oke, jadi memang guyup ya. Maksudnya uh. sinergitas antar komunitas tuh lancar. Iya, kalau sana di ya. Solo kebetulan karena kota kecil ya, jadi mungkin kalau mau ribut-ribut atau apa pasti Cawe-cawe kenal pasti semua. ketemu semua Iya, sih, dan ketemu lagi. Big Red sangat menghindari itu. Big Red Solo Luar biasa. juga nggak mungkin Terima kasih. gitu. Terima kasih untuk tidak anarkis. Mas Agung yang penting jagain aja nih. Iya. Enggak ya, Mas. Enggak, tapi di Solo itu memang dari dulu emang gitu. Maksudnya adem ayem soal supporter layar kaca ya istilahnya ya. Itu emang adem ayem, enggak ada apa-apa karena emang semuanya itu kenal. Jadi founder-foundernya itu semuanya satu circle ya sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Karena berdirinya pun juga enggak jauh beda tahunnya. Mungkin dulu kan sebelum ada Big Red itu ada Juventus, ada Milan, itu kan dulu Serie A kan Iya. lebih kenceng. Itu mereka ya kayak kita kayak adik gitu loh. Nah, jadi kita saling menghormati. Oh ini Big Red ini fans club lama. Jadi Turnamen antar fans club juga iya ya? sering. Juga sering. Tapi Big Red seringnya kalah. Iya. Waduh. Tim Seringnya penghibur kita itu Iya. cuma penghibur. Yang penting ada lah. Yang penting enek, ada. yang Yang penting penting ono. berpartisipasi. Regenerasi pemain bolanya nggak ada apa gimana nih? Ya gimana ya Mas? Ada, cuman sekarang pada pindah ke lapangan gede semua karena kan lapangan-lapangan udah pada bagus Karena ya. kalau futsal nafasnya terlalu Iya. Enggak itu gitu juga sih. Kalau Big Red lapan- itu kan Mas, komunitas fans club sepak bola, bukan komunitas pemain sepak bola. Oh iya. Betul. Benar nggak? Kadang sampai Kali ada ini yang benar niat nih, ya. kali ini. Iya, kan Sampai ada yang niat mendatangkan pemain dari mana gitu ada. Iya, padahal Iya. emang kita Kayaknya senang-senang aja ya. iya. Lucu-lucuan Kita itu. nggak cari juara juga. kalau Dari Cirebon sendiri. Cirebon guyup lancar, di Solo punya AFAS, di Cirebon punya Soccer Fans Cirebon. Kebetulan saya juga koordinatornya. waduh, Terjebak lagi. Terjebak juga. Di Cirebon Gajinya banyak. 2 jabatan. di Cirebon koordinator ini soccer, perlu diaudit nih. dipercaya dan dijebak juga untuk menjadi koordinator fans club Cirebon namanya Soccer Fans Cirebon. Sering ya, kemarin turnamen Ya, PS kemarin ya? turnamen PS Big Red Cirebon malah juara 2 di Subang. Waduh, Ya, diadu nih. PS-nya gitu kan. Sama Boleh diadu nih. kita boleh lah. Iya, Nanti Big Red Soccer Fans itu dibentuk setelah kejadian di 2014 pernah ada chaos di Cirebon Wah, ceritanya. Bukan Big Reds, bukan Big Reds. Tapi Yang fans club lain. Fans club lain, chaos sampai Padahal yang lempar-lemparan. bertanding nggak chaos. ya? Nggak chaos. Akhirnya dibentuk tuh Soccer Fans Cirebon untuk menjadi Menaungi. payung, ya. Sampai sekarang ada 13 fans club yang ikut gabung di Soccer Fans Cirebon. Oke. Overall aman sih, semua Jadi, aman, nggak ada So far sejauh ini memang komunikasi terjalin baik. terjalin. Tapi kalau sama ini kan yang diundang kebetulan Solo dan Cirebon. nih. Nah pastinya di dalam teritorial itu kan banyak juga regional-regional lain. Nah komunikasi Solo dengan Jawa Tengahnya, Cirebon dengan Jawa Baratnya, itu gimana sih? Sering nggak sih? Kalau Cirebon aman, lancar komunikasinya. Bahkan kita beberapa kali main ke Bandung, untuk sharing. Nggak hanya ke Bandung juga sih, ke yang dekat-dekat dulu lah, kayak Indramayu, The Reds-nya yang apa namanya masih belum kan sekarang kan. Brebes, terus Majalengka, Kuningan, kita membentuk komunitas Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Ciayu Majakuning tambah 1 bus terakhir, Brebes. Oh, provinsi baru nih. Berarti namanya apa? Namanya apa? Ciayu Majakuning bus.
pakai bus. Brebes. Jadi Seru juga sih. ya, Emang jadi dari kita situ- gabung beberapa kali nobar ke Cirebon, kita bikin futsal, Jadi kita sebenarnya bikin Cirebon juga pusatnya ya. Pusatnya. Pusatnya Ya. daerah-daerah penyangga itu. ya, masih terjalinnya komunikasi baik. Nah, Alhamdulillah. syukur deh. Kalau dari Solo sendiri nih sama regional-regional tetangga apa yang pernah dibuat, apa yang juga sampai sekarang juga komunikasinya bagaimana nih? Kalau Solo itu kan kalau di Jateng DIY ya, nggak cuma Jateng. Kalau di Jateng DIY kan ada Jogja, Semarang, Solo. Oke, Ya. yang gede-gede. Itu emang Solo itu adiknya Jogja sama Semarang. Oh. Jadi emang kita itu gimana ya kalau untuk 3 regional ini Solo itu adiknya dari mereka. Oke. Jadi memang komunikasi pastilah kita kan satu kultur ya istilahnya. Sedulur lah ya. Kita enak, maksudnya satu frekuensi gitu loh. Iya, betul. Gitu. Terus dulu karena kan di Jateng DIY nggak cuma 3 regional kan. Fans club Liverpool itu kan ada deret-deret atau Kopets atau lainnya. Iya, iya. Nah, itu dulu ada beberapa teman yang punya apa gagasan ingin bikin acara event seluruh Jateng DIY, nggak cuma regional. Kita bingung, kita namanya apa gitu loh. Akhirnya kita dulu bikin namanya Ahabat. AAH Apa tuh? ABAD. Apa tuh? Itu plat nomor, Mas. Kode plat nomor. Ada plat nomor AA itu Magelang. Oke, terus. Ya, terus H itu Semarang. Oke, AB itu Jogja. Oke. AD itu Karesidenan Surakarta atau Solo. Oh. Itu akhirnya Jadi Ahabat. Ahabat. Keren kan? Keren. 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 Nanti Ahabat. usul ke Disub deh untuk dijadiin plat nomor gabungan. Ahabat gitu. Panjang nanti ini Nomornya nggak nomornya ada. panjang. Oh itu sering bikin agenda gathering itu. Dulu sih beberapa kali ya, maksudnya kita perwakilan maksudnya dari Ahabat itu bikin acara sendiri. Terus kalau ada Kopets misal dulu Deret Jepara. Oke. Padahal itu bukan regional loh ya. Oke. Iya. Mereka bikin acara ngundang Ahabat. Tapi dia gitu. Ngundangnya bukan regional semua enggak, bukan. Tapi ngundangnya Ahabat. Langsung 3. Itu langsung berarti kita Empat ya. Empat. ke sana karena emang Jepara itu jauh banget loh, Mas. Ujung utara loh, Mas. Jauh. Iya, jauh. Jauh banget. Ya itu semuanya berangkat ke sana gitu. Ya, mereka itu sangat bahagia, sangat senang. Mungkin mereka bukan regional tapi berkesan banget itu didatangi dari regional-regional yang udah ada gitu loh. Guyup ya. Ya, Kalau di Jawa Timur juga ada ya, namanya apa? Jatim Guyup. Jatim Guyup. Jatim Nah, Guyup. itu. Itu juga kita sempat datang ya. Nah, sempat datang aku pernah Sempat sekali datang. Jatim Oh, Guyup gitu. pas di Malang itu. Ini bisa jadi Ajang silaturahmi juga untuk daerah-daerah lain, mungkin bisa di daerah lain. Kemarin juga baru ada tuh di Kalimantan, di Samarinda ulang tahun kan, undang-undang juga tuh. Iya, Itu ngundang bagus beberapa juga tuh. regional. Di Bandung juga pernah ada tuh acara Gaterda gitu. Ya intinya sih untuk apa ya? Untuk regroup lagi ya. Iya, jadi Nostalgia, pertemanan gitu, silaturahmi yang udah terjalin lama gitu. Padahal nggak ada nobar juga ya. Ada nobar gak sih Mas? Pas apa? Kalau acara-acara gitu Oh. pas bertepatan dengan nobar gak sih? Ya harus Mas karena kita kan Oh gitu ya. nobar kan. Memang nobar Iya. itu. Jadi kalau ya ini terlepas dari regional ya, mau kamu mau main kemanapun, kalau ini apa? Aku ambil quotes dari almarhum Mas Nonot. Jadi kue senang Liverpool, aku senang Liverpool, kita saudara. Mantap. Jadi kamu suka Liverpool, aku suka Liverpool, kita saudara. Itu Mas Nonot Jogja. Luar biasa. Luar biasa quotesnya. Nah ini kita, ini kan bertepatan dengan ulang tahun Big Red nih. Tahu gak ulang tahun Big Red keberapa sekarang? 22. Nggak tahu aku Mas jujur, aku nggak tahu. Bayangin itu udah jadi kayak anak yang baru lulus kuliah. Kuliah. Mungkin bapaknya juga fans Liverpool yang Big Red, sekarang anaknya juga udah jadi bagian dari Big Red, ya kan? Apa sih harapan untuk organisasi kita tercinta nih, Big Reds nih, tentang ulang tahun ini dan kedepannya gitu?
Harapannya lebih banyak bikin acara-acara yang bikin guyup antar regional. Dulu kita pernah datang ke Joglo Semar di Semarang, kumpul semua dari beberapa regional, sharing, terus ngasih-ngasih masukan. Nah itu sih kalau harapan besarnya mungkin karena di era lepas pandemi ini regional harapan dari kita pengennya lebih banyak bikin acara yang ngeguyup lah, ngeguyup gitu. Jadi ya apa ya, momen-momennya dapat lagi gitulah setelah pandemi. Temunya di situ lah ya, Iya. silaturahminya situ. Kalau dari ini nih gimana? Solo? Aku ini harapanku semoga Big Reds lebih memayungi teman-teman di regional manapun di seluruh Indonesia dan semoga menjadi payung yang baik juga buat kita dan kita yang di bawah payung itu juga merasa terayomi semua. Gitu. Amin, amin. Semoga diberikan kelancaran lah. Ya, dan satu lagi ini baru pertama juga kita merasa sangat diperhatikan sebagai regional ya. Mungkin diundang untuk datang ke pusat adalah sebuah kehormatan, mungkin bukan hal yang besar tapi merasa terhormat sekali bisa datang ke pusat. Terima kasih Mas Presiden. Ini nanti giliran semua nih. Jadi regional-regional Giliran. kita undang, mau online ataupun offline, pokoknya akan ada waktunya. Tunggu Satu saja. Satu lagi nih dari Solo 1, Solo 2. Solo 2. Yang punya setengah Solo ini. Apa harapannya untuk organisasi? Ya, enggak harapan sih Mas, kalau harapan semuanya pasti sama, yang baik-baik kan pasti. Saya pesan aja ini. Oh iya, Pesan boleh. pesan aja buat pengurus pusat maupun pengurus regional. Emang kita merasa terjebak, tapi mohon sabar, itu termasuk amal jariah gitu aja ya. Itu aja Mas. Memang Mas Agung nih hobinya melucu aja. Iya. Kata-katanya memotivasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman member di rumah yang sudah menonton acara Regional Talk. Nantikan acara selanjutnya di Big Red Festival. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Thank you. Tenenene, tenenene, tenene.